Selamat datang kembali di Charbornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di 7.540, menguat tipis 0,13% dan transaksi sampai saya buat video ini di 11,5 triliun. Tutupannya di 7.543, ditarik naik 3 poin. Langsung saja ke teknikalnya. IHSG memang lagi ngadat karena hari ini tahu sendiri grup konglomerasi cuman grup Barito yang naik ya. Cuman itu juga kalau nggak salah cuman BRPT, yang lainnya juga belum kuat. Dan sektor finance terkoreksi hari ini, wajar ya, ada koreksi-koreksi ya karena kemarin habis naik tinggi ya, ada profit taking, itu biasa. Jadi saat ini IHSG masih sama. Kalau pandangan saya masih akan bergerak di area atas ini. Kalaupun koreksi harusnya nggak lebih dari, kalau ke 7.200 tuh keterlaluan. Kalau menurut saya loh, keterlaluan. Tapi karena market yang seperti ini, kalau dia turun sampai ke 7.200 tuh bisa-bisa aja. Kenapa? Apa yang menjadi pertimbangannya? Karena market sekarang itu nggak terkoreksi 100% ke saham-saham fundamental. Kalau saham konglomerasi itu ambrol, iya, Big Bang koreksi tipis, bisa dalam 1-2 hari dia turun sampai 7.200. Turun berapa tuh? 300 poin, 350 poin ya. Jadi saat ini ya tetap aja fokus ke saham-sahamnya Bapak Ibu ya. Kalau pandangan saya, kalau memang IHSG ini mau arah 7.800 atau mencoba all time high, kita nggak tahu ya. Tiba-tiba all time high kan, karena ini web 1-nya selesai, web 2-nya kemungkinan selesai, dan web 3. Harusnya kan web 3 tuh ya minimal sama dengan web 1 secara teori. Tapi ya real marketnya, realitanya nggak selalu. Seharusnya ya dia itu bisa all time high lebih dari 8.000. Mungkin nggak, itu aja ya. Tapi kalau secara jangka menengah setahun ke depan ya mungkin aja. Tinggal bagaimana ekonomi Indonesia aja. Kalau membaik, fundamental Indonesia membaik ya. Jadi itu aja dulu untuk IHSG saat ini. Seminggu ke depan masih di atas, masih mencoba rebound. Target minggu depan kemana nih? Kalau pandangan saya sih mencoba kembali 7.600, 7.700-nya minggu depan. Itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ASII yang ditutup dengan 5.000, terkoreksi 0,99%. ASII masih aman. Sentimen apa nih ASII naik? Mungkin sentimen GIAS ya. Dan saat ini masih oke. Harusnya bangkit ya. Tapi kalau melihat volume makin menurun, takutnya tiba-tiba false juga ya. Tapi cukup oke lah ya. Nih kalau Bapak Ibu beli dari 4.500, 4.800 itu kan seharusnya sudah profit tuh. Tergantung Bapak Ibu bagaimana. Misalnya jebol 4.900 TP bisa. Target selanjutnya ini kalau jalan ya. Tapi kayaknya berat untuk seminggu depan. Kita targetkan sampai Agustus. Bisa jadi Agustus sampai pertengahan, sampai akhir tuh masih uptrend IC. Nah akhir Agustus sampai awal September mungkin. Atau sampai Septembernya baru koreksi. Itu bisa ya. Jadi kalau seperti itu skenarionya, berarti ada peluang IC itu sampai 5.400 di Agustus nanti awal. 2 minggu lah kita targetkan ya. 5.400, dan kalau skenario seperti itu koreksinya harusnya nggak lebih dari EMA 200 nanti. Kalau memang skenario nya IHSG ya, yang tadi IHSG arah atas. Nah seperti itu gambarannya. Siap-siap web 1, web 2, web 3. Web 3 harusnya lewat 5.500 ya. Kita lihat dulu perkembangannya ASII. Secara gambaran ya seperti itu. Yang penting minggu depan jangan jebol EMA 200 nya 4.800 ASII. Lanjut Auto yang ditutup dengan 2.140, terkoreksi 0,46%. Auto kalau ditanya bagus ASII-nya atau autonya. Kalau ASII itu kan lebih ke apa ya? Holding ya. Ya banyak kan, ada UNTR juga, ada apa tuh? Ada auto nih, terus apalagi satu tuh. Ada AALI-nya, grupnya Astra ya, ASII sama aja sih. Tapi kalau secara teknikal auto juga bagus. Jadi auto menarik nih, 2.100 jangan jebol ya, bagus nih. Kenapa? Kalau pandangan saya dia kemungkinan besar kalau memang mau ngarah atas, mau arah nutup gap awal Agustus ya, berarti minggu depan dia sideways. Harusnya nggak jebol 2.100. Nah itu Bapak Ibu jadikan supportnya 2.100. Targetnya kemana? 2.250. Auto minimal arah ya. Mudah-mudahan kita lihat minggu depan. Kalau pandangan saya ini koreksi-koreksi biasa. Walaupun terlihat hari Kamis kemarin distribusi biasa. Tetap akan mantul kalau dia ke arah 2.100 minggu depan. Auto
Lanjut IMAS yang ditutup di gap 980 terkoreksi 2,48%. IMAS sentimen gias juga sepertinya ya. Sebelum gias tanggal 23 kan launching bukanya dan dia naik, habis itu besoknya naik, habis itu dibantai. Ya wajar, tapi apakah pasti turun? Nggak pasti. Kalau pandangan saya lebih cenderung kemana? Ke atas. Sekarang supportnya berapa? 950, 940. Nah itu harusnya dijaga. Jadi seminggu ke depan kemana kira-kira arah IMAS? Kemungkinan besar sideways. Range-nya supportnya 950, resistennya 1050. Itu. Jadi naik turun itu 10%. Jadi kalau mau risk reward ya beli dekat-dekat support biar risk rewardnya bagus. Seperti ini, misal beli di 970, jebolnya berarti 940 atau 930 atau 935. Nah, 930 aja lah. Tuh, 4% rewardnya 2 kali lipatnya. Bagus nggak? Bagus. Jadi sekarang area entry. Koreksi besok Senin kesempatan spek buy. Kenapa? Karena pandangan saya kecil kemungkinan besar kalau ini false break tiba-tiba turun melorot dalam. False break mana? EMA 200-nya nih yang garis warna pink ya. Jadi kemungkinan besar minggu depan sideways. Jadi akan potensi mantul dari support. Lanjut IMJS yang ditutup di 228 terkoreksi 2,56%. IMJS bagus. Arah atas nggak atas. Tapi supportnya agak jauh ya. Berapa? 200. Nah nanggung kan. Support minor ada nggak sih? Ada 220. Gimana Bapak Ibu skenario-nya? Tergantung Bapak Ibu ya. Kalau pandangan saya sih harusnya nggak jebol ya. Kalau Bapak Ibu punya harga 220 ya sudah 3% lebih kan. Bagaimana jaganya aja ya. Pokoknya besok kalau dia tiba-tiba balik arah, Senin maksudnya minggu depan, kalau dia balik arah Bapak Ibu masih tetap hot. Ya kalau nekat average down aja di 200. Jadi kalau dia ada technical rebound ke 220-230 itu bisa take profit atau hot atau pasang trailing stop. Trennya IMJS masih akan ke atas atau jelek-jeleknya sideways. Antara dia sideways di atas 220 atau dia sidewaysnya di bawah 220 sampai 200. Ya, dua ini aja nih. Nah, ya, sudah kelihatan kan? Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Lanjut, MPMX yang ditutup di 975 terkoreksi 0,51%. MPMX minggu depan kalau mau jalan minggu depan sudah harus jalan. Supportnya pakai berapa? Tetap pakai 900. Ya, target kenaikannya di Agustus kalau jalan ya. Setengahnya nih lah dia naik 1050-an, 1040 nih. Ya, kita lihat 2 minggu ke depan. Ya, untuk MPMX. Itu aja bagus gak nih untuk jangka menengah? Simpen setahun ke depan juga bagus. Nggak usah setahun, sampai akhir tahun juga bagus. Atau maksimal Maret laporan keuangan kuartal 1 tahun depan. Menarik. Pokoknya MPMX. Target MPMX tetap nutup gap target sampai Maret. Ya, disclaimer analisa kembali. Lanjut GJTL yang ditutup dengan 1120 terkoreksi 0,88%. GJTL aman. Langsung saja ketikanya GJTL aman. Pokoknya GJTL tuh harusnya nggak jebol 1100. Jadi kalau mau beli dekat-dekat support. Kalau pandangan saya, kalaupun nggak mampu tembus 1150, dia sideways. Range-nya berapa? 1100 support dan resisten 1150. Targetnya kalau memang ISG bullish di Agustus 1200 minimal. Ya, kita lihat GJTL. Kenapa? Kalau pandangan saya ini terjadi sudah konfirmasi swing low. Jadi pelan-pelan naik. Harusnya 1200 tembus maksimal awal Agustus. Kita lihat ya. Itu aja untuk GJTL. Lanjut Bird yang ditutup dengan 1910 terkoreksi 0,26%. Bird bagus. Ada potensi tembus 2000 nggak? Ada. Kapan kira-kira? Minggu depan atau awal Agustus? Ya. Kita lihat. Jadi saat ini Bird siap rebound. Mungkin nggak jebol 1800 nggak. Jadi kalau dia ada koreksi minggu depan kesempatan buy. Pokoknya buy dekat EMA 200-nya nih oke. Beli dari 1900 cicil juga beli. Kenapa? Karena kita nggak tahu persis tepat bottom kan. Jadi bagaimana strateginya Bapak Ibu cicil sekiranya floating loss-nya atau kalaupun harus cut loss tipis. Kalau beli sekarang kan cut loss-nya cukup dalam 7%. Di bawah EMA 200-nya di 1750. Nah targetnya kemana nih? Kalau jalan minimal itu 2000. Trend line downtrendnya ini diuji ya. Bahkan 2100. Jadi itu aja untuk Bird. Bagus Bird. Perhatikan aja peluang besar ke atas. Lanjut Cepin yang ditutup di 4990 muat 0,8%. Cepin bagus. Kemana arah atas? 5300 kapan? Minggu depan sampai awal Agustus. Jadi target 2 minggu 5%. 5 sampai 6%. Peluang besar. Support Bapak Ibu bisa pakai 4780. Ingat aja itu.
Ini sudah confirm breakout nggak? Harusnya ini nih dia sideways untuk naik. EMA 200 kecil kemungkinan kalau dijebol lagi. Cut loss. Berapa? Paling 5%. Nah, 5,6%. Tuh, 5% dengan reward minimal 6%. Ya, itu cepit. Lanjut Japa yang ditutup dengan 1610 terkoreksi 2,71%. Japa, waduh, ini retest support aja nih. Mantul nggak mantul? Tapi kita turunin aja dikit-dikit ya. Jangan pas-pas banget lah, takut kegocek kita. Pakai support minor 1575. Daripada ke 1450 kan terlalu dalam. Pakai support minor 1575. Jebol itu pertimbangkan stop loss. Risknya kecil. Spek buy, target buy, dan naiknya 1800 minimal. Ya. Kita lihat spek buy sampai 1575 kalau tertarik. Disclaimer analisa kembali. Japa. Lanjut main yang ditutup dengan 700 terkoreksi 0,7%. Main ke bawah. Tapi apakah pasti turun dalam dead cat bond? Enggak. Tetap akan mantul dari berapa? 650, 670. Tetap mantul. Kalau pandangan saya, main ini saya gambar ulang. Main akan masih sideways. Trend sideways-nya berapa? 730 resistennya nantinya. 730 resisten nantinya dan supportnya 650. Di situ dia akan bergerak ya. Jadi kalau sudah terlihat terbaca seperti ini walaupun belum pasti 100%, kita sudah bisa menentukan ya pertimbangan stop loss kalau dijebol 650. Jadi kalau mau beli dekat-dekat support. Main. Lanjut SMGR yang ditutup dengan 2470 terkoreksi 1,2%. SMGR waktu itu pertimbangannya kan dia ada candle bullish scalping, ternyata gagal. Terus turun. Jadi saatnya bangkit nggak? Mudah-mudahan. Pokoknya jangan jebol lagi lah. Kalau jebol lagi 2380 gagal, udahlah. Ikhlaskan aja kalau Bapak Ibu punya harga sekarang. Kalau nyangkut atas hot aja dulu. Kalau mau pakai stop loss kalau jebol 2380. Tapi pandangan saya minggu depan rebound arah atas ya, kita lihat nanti. Disclaimer analisa kembali. Lanjut INTP yang ditutup 5275 menguat 1,44%. INTP bagus. Candle bullish engulfing ke arah atas walaupun tipis-tipis arahnya atas. Supportnya Bapak Ibu pakai tetap 5000, jangan jebol. Kalau jebol dead cat bond sudah pasti ke bawah. Selanjutnya kita targetkan terdekat 5500, habis itu kita targetkan 6000 kenaikannya. Nah, menarik nih. Risk reward kita hitung yang terdekat dulu. Jangan kita berharap tinggi-tinggi dulu. Cut loss-nya lumayan dalam nih. 6%, hampir 7% rewardnya 5% aja. Tapi kalau ditarik ke atas ya memang 2 kali lipat. Kalau yakin silakan tertarik. Disclaimer. Yang terakhir SMBR yang ditutup di harga 300 terkoreksi 0,66%. SMBR tadi masuk rekomendasi. Kami beli di 308. Sempat naik sampai berapa tadi? 316 kalau nggak salah dia naik. Sampai 316. Akhirnya kami jual BP. Karena saya lihat waduh ini kayaknya nggak kuat nih. Jual dulu aja. Ya saya bilang jual dulu aja tadi. Ya jual BP. Ya rugi fee aja. 0,5%, nggak nyampe ya 0,45 lah atau 0,4 atau yang mungkin lebih kecil fee-nya ya di bawah 0,5% lah daripada nyangkut kan. Kalau nggak kami tadi floating loss 2% lebih tuh karena beli di 308 itu ya. Jadi nah itu kalau Bapak Ibu tertarik join grup Borneo Trader bisa secara gratis free. Syaratnya ada nggak? Ya pasti ada. Menggunakan Stockbit, saldo cash di RDN-nya, mau pengguna lama, pengguna baru, minimal 10 juta, nggak peduli kalau punya portfolio di atas 10 juta, yang penting punya cash di RDN 10 juta, baru bisa pencet join. Pencet joinnya di mana? Menu profile, scroll ke bawah, ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar, R41778. Nanti Bapak Ibu akan dijoinkan di grup, dan grupnya tuh update strategi, saham-saham pilihan, silakan kalau tertarik. Kalau Bapak Ibu masih nyaman dengan sekuritas lain, bisa lewat link di deskripsi. Link 3. Tap dan pilih grup rekomendasi. Silakan kalau mau bergabung. Ya. Nah itu. Jadi kami hari ini nggak ada ya. Nggak ada profit. Masih pembelian hari ini kami memang nggak ada profit ya. Karena kami banyak nawar. Satu aja yang kami berani tadi beli SMBR agak atas. Perkiraan saya jalan nih. Kayaknya hijau. Ternyata gagal. Ya udah jual BP. Tapi kami punya Toba yang kembali rebound. Kami beli dari 1030 1000 dan sekarang di 1100, lumayan 7%. Berapa minggu tuh? Nggak nyampe 2 minggu. 4 hari kami hot ya. Ya beberapa kali bisa ditektokin sebenarnya.
Ya, kenapa? Kami beli di 1030. Kemarin lusa itu hari sebelumnya dia naik sampai 1130 kan? Terus turun lagi tadi ke sampai 1130. Terus tadi turun lagi ke 1030 terus naik lagi 1100. Sebenarnya bisa ditektokin, tapi saya meyakini ini akan naik tinggi. Jadi saya hot aja ya. Ya seperti itu. Memang kita tuh selalu diganggu psikologis ya. Yang bikin kita kacau, yang bikin kita kalah di market itu ya diri sendiri. Bukan market. Market seperti itu juga. Market seperti itu aja pergerakannya. Kalau memang distribusi turun, cuman kita yang muncul harapan, serakah, pengen profitnya lebar, ya itu. Jadi itu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.